Saya Ahmad Ali Kifran. Saya Indra Nabila Pratwi nanti. Saya Akmal Wilson Sekianto. Tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke materi. Di era digital, media sosial bukan hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk perubahan sosial. Nah, salah satu contohnya adalah peran anak muda yang ditunjukkan oleh Pandawara Group. Jadi, apakah kalian tahu Pandawara Group itu siapa? Jadi, Pandawara Group adalah sekelompok anak muda Indonesia yang dikenal melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Nah, aksinya ini berfokus pada pembersihan lingkungan dan juga sampah. Mereka memanfaatkan media sosial bukan hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga digunakan untuk alat menyuarakan kepedulian dan juga menggerakkan aksi nyata terkait kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Yaitu Lutfi Halimawan. Lutfi Halimawan merupakan seorang konten kreator digital Indonesia yang awal karirnya dimulai dari Facebook Live. Konten yang disajikan umumnya berupa obrolan, opini, serta respon terhadap fenomena sosial sehingga menciptakan kesan autentik dan partisipatif bagi penonton. Lutfi Halimawan lalu beradaptasi dengan pindah ke aplikasi YouTube. Meskipun berbeda platform, identitasnya sebagai kreator lahir dari budaya siaran langsung, tetap sama melalui gaya bicara yang lugas dan personal. Peran politik anak muda di media sosial merupakan salah satu contoh nyata bagaimana anak muda dapat memainkan peran politik secara tidak langsung melalui media sosial. Contohnya seperti influencer Neiza Alivia Yurisa. Meskipun ia bukan aktor politik formal dan tidak terlibat dalam partai politik, pengaruhnya yang besar di platform digital menjadikannya aktor penting dalam politik non-elektoral, khususnya dalam pembentukan opini publik di kalangan generasi muda. Di era digital, politik tidak hanya terjadi di parlemen atau pemilu, tetapi juga terjadi di media sosial. Anak muda kini mempunyai peluang besar untuk berpartisipasi, salah satunya melalui konten positif seperti yang dilakukan Jerome Pauline. Jerome Pauline merupakan konten kreator dan edukator yang dikenal lewat kanal Nihongo Mantaku. Ia membagikan konten pendidikan terutama tentang matematika, pengalaman belajar, dan pengembangan diri. Melalui hal ini, Jerome Pauline menunjukkan peran politik anak muda secara non-formal. Saat ini kaum muda banyak berperan dalam bidang politik melalui media sosial. Salah satunya ialah Stefan Siong dengan nama asli Stefanus Rivaldo. Ia adalah seorang YouTuber, konten kreator, dan satiris yang dikenal melalui konten-kontennya yang kritis dan lucu mengenai isu-isu sosial, politik, dan media yang seringkali ikut membangkitkan kesadaran publik melalui humor-humor yang satiris dalam konten-kontennya. Pandawara Group menunjukkan berbagai bentuk peran dan sikap politik anak muda, antara lain ada kesadaran sosial, advokasi kebijakan, kontrol sosial, dan juga partisipasi warga. Melalui Pandawara Group, kita dapat belajar bahwa anak muda memiliki peran besar terhadap media sosial, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak perubahan untuk Indonesia ke depannya. Peran politik pemuda yang cocok untuk Lutfi Halimawan adalah sebagai opinion leader atau komunikator politik informal. Alasannya, ia terbiasa menyampaikan opini secara langsung dan lugas. Audiensnya mengenal dia sebagai figur yang bicara apa adanya, bukan sebagai simbol institusi. Model komunikasinya cocok untuk menjembatani isu politik ya dengan masyarakat awam. Dalam konteks ini, ia tidak harus menjadi pejabat negara, tetapi bisa membentuk opini publik, mengkritisi kebijakan, dan menyederhanakan isu politik agar mudah dipahami. Figur publik muda seperti Neiza Alivia Yurisa memiliki peran strategis dalam menjaga agar media sosial tidak menjadi ruang penyebaran informasi atau ekspoliasi anak. Oleh karena itu, perannya menegaskan pentingnya literasi digital, regulasi perlindungan anak, dan kesadaran politik sejak usia muda dalam era demokrasi digital. Peran Jerome terlihat dari upayanya meningkatkan literasi pendidikan, menanamkan kerja keras, serta mendorong pola pikir kritis. Dampaknya, banyak anak muda jadi lebih menghargai pendidikan dan melihat media sosial sebagai sarana belajar, bukan sekedar hiburan. Peran yang ditunjukkan oleh Stefan Siong adalah ia aktif memberikan kritik melalui konten-kontennya mengenai kebijakan dan keputusan pemerintah yang
saat ini kerap kali mengundang banyak kontroversi. Dampaknya kini banyak generasi muda yang melihat konten-konten tersebut sadar akan kondisi perpolitikan Indonesia yang saat ini sangat kacau, hingga menjadi lebih kritis dalam menyikapi dan menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah yang kini dikeluarkan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami dengan tema peran politik anak muda di sosial media. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan see you guys!